Assalamualaikum. Hari ini masih pagi ya, masih jam 6. Memang di sini kalau jam 6 itu matahari sudah cukup terang. Dan saya berniat untuk mengajak teman-teman sekalian, penonton channel saya, terutama yang dari Malaysia. Saya ingin menunjukkan bagaimana keadaan, situasi dan kondisi perkampungan saya. Jadi perkampungan saya ini adalah sebuah perumahan yang sudah ada sejak 1996. Saya sendiri beli rumah ini tahun 1996 dan saya tempati tahun 1997. Tepatnya 19 Juli 1997. Wah, sudah cukup lama. Dan itu adalah saya adalah orang yang pertama kali menempati perumahan ini. Belum ada listrik, belum ada elektrik. Saya dan istri dan anak saya masih kecil ketika itu, umur berapa bulan ya? Beberapa bulan lah, masih belum bisa jalan ketika itu. Dan sampai sekarang. Nah, bagaimana situasinya? Oke, saya awali dengan minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Jadi nanti saya akan ajak keliling dan silakan para penonton sekalian membedakan, diamati apa yang berbeda dari perumahan-perumahan di Indonesia. Sebenarnya saya juga sudah membuat video perkampungan di Malaysia, di Kuala Lumpur. Namun sampai video ini saya buat belum tayang. Jadi nanti bisa dibandingkan. Ada hal-hal penting yang berbeda dengan perumahan di Malaysia. Ikuti terus karena nanti di akhir video ini akan saya tunjukkan apa perbedaannya yang paling mencolok antara perkampungan di Indonesia dan perkampungan di Malaysia. Di perumahan di sini namanya Gresik Kota Baru atau biasa disingkat dengan GKB. Nah, di perumahan ini uniknya nama-nama jalan itu diambilkan dari nama-nama pulau. Jadi di jalan besarnya sana namanya Jalan Kalimantan. Nah, di kanan kirinya nama jalannya adalah nama jalan diambilkan dari daerah-daerah yang ada di Pulau Kalimantan. Seperti daerah saya ini adalah Jalan Pontianak. Nah, Jalan Pontianak ini adalah perumahan yang pertama kali dibangun sebelum kawasan yang lain dibangun, ya di sepanjang Jalan Kalimantan, daerah ini dulu. Nah, jadi saya membeli rumah ini sudah rumah jadi. Nah, rumah aslinya seperti ini. Nah, yang ini rumah asli. Yang ini juga masih asli, yang ini, terus yang ini sudah ada perubahan sedikit. Oke, akan saya ajak untuk keliling di Jalan Kalimantan dulu, setelah itu ke Banjarmasin, ke Palangkaraya, ke Sampit ya, dan lain sebagainya. Dan perhatikan apa bedanya. Nanti akan saya tunjukkan perbedaannya. Di Jalan Pontianak ini bulat ya. Kebanyakan rumahnya sudah direnovasi karena memang sudah sekitar 27 tahun perumahan ini ada. Dan di Jalan Pontianak ini rumahnya tipe
21, hanya satu kamar pada awalnya. Nah ini, tapi sekarang sudah pada berubah ya, coba pada tinggi-tinggi, besar-besar. Nah ini saya sedang mengelilingi jalan Pontianak 1 yang rumahnya tipe 21. Nah, di atas ini ada lampu-lampu ya, ada jalannya di paving. Nah, nanti akan saya tunjukkan apa dari maksudnya apa saya ngomong kayak gitu. Ini ada masjidnya. Ini sekarang kita menuju ke Jalan Banjarmasin. Nah, Jalan Banjarmasin ini sudah tipe beda, yaitu rumah tipe 36. Seingat saya ini 2 kamar ya, sudah lebih besar dan tanahnya juga lebih besar. Kita belok kanan karena yang sana sama tipe 36 asalnya. Saya akan ke Samarinda sekarang, keliling Kalimantan ini ke Samarinda. Di Jalan Samarinda ini juga sama tipenya, yaitu tipe 36, tapi rumah-rumah ini kelihatan besar karena pojok ya, karena di ujung ini rumahnya sudah besar-besar. Sepertinya ini saya tipe 45, lebih besar lagi, bukan 36. Setiap jalan itu ada rukun tetangganya atau RT-nya masing-masing, dan RT-nya masing-masing bertanggung jawab terhadap kebersihan, kerapian kampungnya. Makanya bentuk lampu jalan itu berbeda-beda antara satu RT dengan RT yang lain. Sekarang kita masuk ke Jalan Sampit. Jalan Sampit ini tipenya 54, jadi lebih besar lagi. Jalannya juga lebih lebar, lebih luas. Ini rumahnya lebih luas. Kalau di tempat saya tadi jalannya cukup hanya untuk 1 mobil. Kalau ini bisa untuk 2 atau 3 mobil ya. Nah, kalau ke sini ini jalan utama, namanya tadi Jalan Kalimantan, jalan besarnya. Jalan besar, Jalan Kalimantan. Rumahnya nggak pakai tipe karena di sini yang dijual adalah tanahnya. Jadi orang ini membangun sendiri. Yang di dalam itu besar kecilnya sudah ditentukan oleh developer. Tapi yang di tepi jalan ini semuanya, seingat saya dulu karena saya datang ini masih kosong semua, masih berupa tanah kosong. Ini dibangun oleh
masing-masing yang punya rumah. Kayaknya mereka hanya beli tanah saja. Oke, kita masuk lagi. Sekarang saya ke Balikpapan. Ini jalan Balikpapan. Jalan Balikpapan ini juga luas karena merupakan poros ya, penghubung antara yang ujung sana dengan ujung sini. Tapi ini bukan jalan utama. Di daerah sini nih jauh dari pasar, tapi alhamdulillah di sini nih mudah sekali mendapatkan keperluan dapur ya, karena banyak orang berjualan di pinggir jalan. Kadang mereka membawa motor keliling mendekati konsumen, jadi kita nggak perlu susah-susah ke pasar. Dan harganya memang ya agak mahal sedikit lah dibandingkan dengan kalau kita ke pasar. Tapi kalau ke pasar ya kita perlu agak capek. Di samping capek juga ada minyak atau BBM, bensin, juga harus bayar parkir. Nah, ini kita masuk di perumahan yang tipe 21 lagi nih. Ini juga dibangun setelah jalan atau kampung di tempat saya tadi. Masjid Jalan Balikpapan. Ini di sini nih banyak masjid, tapi masjid itu ada di perumahan yang tipe kecil ya, yang tipe 21. Karena di tipe kecil itu diberi namanya fasilitas umum, FASUM. Dan setiap fasilitas umum itu oleh masyarakat digunakan untuk membuat masjid. Ini kita masuk ke Samarinda. Ini juga tipenya 21. Tapi sebenarnya tipe 21 itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Tapi itu dulu sudah 27 tahun yang lalu. Sekarang mereka sudah pada punya mobil. Berarti ekonominya orang di sini sudah jauh berkembang, dari yang tingkat miskin sampai ke sekarang sudah bisa membeli kendaraan yang banyak, yang kita lihat mewah ya. Rumah-rumahnya kita lihat banyak yang mewah. Dulu ketika saya membeli rumah tahun 1996 itu gaji saya masih 300.000, berarti nggak sampai 100 ringgit. Dengan angsuran harus membayar ke bank 132.000, atau sekitar berapa, 40 ringgit. Coba dibayangkan. Tapi alhamdulillah ketika itu tahun 96 kami masih bisa hidup
mencukupi keperluan hidup dengan baik ya. Oke, kita udah sampai. Nah, akan saya jelaskan apa yang menjadi pertanyaan saya tadi. Apa yang membedakan dengan perumahan di Malaysia, akan saya tunjukkan. Oke, saya jelaskan ya apa perbedaannya perumahan di Indonesia dan di Malaysia yang paling mencolok. Kalau tadi sudah saya katakan, coba lihat jalannya, lihat di atas ada apa. Kalau kita perhatikan sepanjang saya berjalan tadi, ada lampu, aneka lampu ya, lampu penerangan jalan. Ini kalau di Malaysia juga pasti ada, di Indonesia juga pasti ada. Cuman bedanya kalau di Indonesia, lampu-lampu yang ada di RT sepanjang jalan tadi itu adalah lampu yang diwujudkan, diadakan oleh warga setempat, dan listriknya juga dibayar oleh masyarakat setempat. Mungkin kalau di Malaysia itu sudah menjadi tanggung jawab negara, bahwa penerangan di setiap kampung itu adalah menjadi tanggung jawab kerajaan atau negara. Nah, kalau di Indonesia tidak, itu menjadi tanggung jawab masyarakat atau warga setempat, termasuk yang di kampung tempat kelahiran saya kemarin, itu ada lampu yang bagus-bagus, jalan juga itu semua diwujudkan, dibayar ya oleh warga setempat. Termasuk di sini tadi, kalau kita lihat jalannya semuanya pakai paving ya. Dulunya ketika saya membeli rumah ini, jalannya pakai aspal. Namun setelah 10 tahun kurang lebih jalan itu rusak. Nah, setelah rusak maka harus diperbaiki. Siapa yang mau perbaiki? Apakah developer? Tidak. Apakah pemerintah atau negara? Tidak. Jadi rakyat sendiri. Saya, walaupun saya ada di Malaysia ketika itu, saya juga tetap membayar perbaikan jalan itu separuh, lebarnya separuh dari jalan, dan sepanjang rumah saya, berapa lebarnya rumah saya. Nah, seperti itu. Dan itu tidak terjadi di Indonesia. Kalau yang saya lihat di Malaysia, di Kuala Lumpur, kalau ada jalan kotor atau selokan ya kotor ya, itu bisa manggil pihak di BKL misalnya untuk membersihkan. Di sini nggak bisa, di sini harus gotong royong. Makanya di sini ada setiap minggu sekali gotong royong. Kemudian keamanan kita ini membayar kampung setiap bulan. Kalau saya 100.000 itu untuk sampah, untuk keamanan, dan ya untuk kas kampung. Walaupun saya ada di Malaysia, saya tetap membayar. Nah, seperti itu. Nah, itu beda sekali kalau di Malaysia. Sepertinya tidak ada. Setidaknya itu yang saya dengar. Nah, kalau di Indonesia semuanya serba mandiri warga negara. Kebersihannya, penerangan kampung, ya, jalannya, keamanannya. Nah, kami sudah terbiasa seperti itu. Makanya biaya hidup di Indonesia, terutama di kampung, itu agak lebih mahal. Belum lagi nanti soal ada iuran pengajian, lalu kemudian ada tahlilan, ada perayaan macam-macam, perayaan Agustusan atau Hari Merdeka Malaysia, Hari Merdeka Indonesia, dan lain-lain. Itu semua mengeluarkan uang. Tapi alhamdulillah semua masyarakat sudah sepakat, ya, sudah menjadi kebiasaan warga negara Indonesia. Oke, nah, itu saja yang bisa saya informasikan sebagai pengalaman terutama bagi yang belum tahu bagaimana kampung-kampung di Indonesia. Ya, bagaimana? Sesuai nggak dengan bayangan teman-teman di Malaysia? Lebih buruk atau lebih bagus? Ya, itu tepuk dada, hanya selera. Jadi, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum.